Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiwin Winarsi dan teman saya Akhila Tanzania. Kami dari Universitas Cyber Asia, Prodi Ilmu Komunikasi. Di sini kami akan mencoba mempresentasikan tugas ujian akhir semester dari mata kuliah ICT Literasi dengan dosen Ibu Dr. Fauzia, Eskom MMI. Dan kami mengambil tema studi kasus literasi digital pekerja migran Indonesia di Taiwan, tantangan dan solusi. Pertama, pendahuluan. Dalam era modern yang terus berkembang, kemajuan teknologi informasi telah mengubah lanskap global secara fundamental. Salah satu aspek penting yang berkembang seiring dengan perubahan ini adalah peran pembentukan karakter dan literasi digital dalam kehidupan sehari-hari. Dalam konteks ini, pembentukan karakter menjadi landasan yang kritis untuk menavigasi perubahan-perubahan tersebut. Sementara literasi digital menjadi kunci untuk meningkatkan akses mereka terhadap informasi, pekerjaan, dan interaksi sosial. Dengan meningkatnya globalisasi dan kebutuhan akan tenaga kerja di sektor tertentu, terjadi peningkatan signifikan dalam jumlah pekerja migran Indonesia atau PMI di Taiwan. Fenomena ini mengakibatkan lonjakan populasi PMI yang menetap dan bekerja di negara tersebut. Para PMI ini umumnya mengisi berbagai sektor, termasuk manufaktur, konstruksi, dan pelayanan. Kehadiran mereka memberikan kontribusi besar pada perekonomian Taiwan, sementara sekaligus menciptakan dinamika budaya yang khas di komunitas pekerja migran. Dalam konteks inilah penting untuk memahami peran literasi digital dalam kehidupan sehari-hari PMI, mengingat mereka terus mengikuti perkembangan teknologi di tempat kerja dan dalam masyarakat Taiwan secara menyeluruh. Ada beberapa yang menjadi kendala pekerja migran Indonesia di Taiwan. Yang pertama, penting untuk dicatat bahwa sebagian besar pekerja migran Indonesia atau PMI mungkin tidak sepenuhnya menyadari kepentingan literasi digital dalam kehidupan sehari-hari mereka. Yang kedua, faktor seperti perbedaan bahasa dan budaya, serta keterbatasan akses terhadap teknologi, seringkali menjadi kendala yang signifikan. Yang ketiga, kurangnya pemahaman terhadap literasi digital dapat menghambat PMI dalam memanfaatkan sepenuhnya potensi teknologi untuk memperluas wawasan, memperoleh informasi, dan memperkuat konektivitas sosial. 4. Oleh karena itu, pemahaman mendalam tentang tingkat literasi digital di antara PMI di Taiwan merupakan aspek kritis yang perlu diperhatikan dalam upaya meningkatkan kualitas hidup dan pemberdayaan mereka dalam era digital ini. Rumusan masalah. 1. Bagaimana tingkat literasi digital pekerja migran Indonesia di Taiwan dan faktor-faktor apa yang mempengaruhi pemahaman mereka terhadap pentingnya literasi digital dalam menghadapi tantangan budaya, bahasa, dan teknologi di lingkungan kerja mereka. 2. Bagaimana pemahaman dan peningkatan literasi digital dapat membentuk karakter mereka dan memberikan dampak pada integrasi sosial di Taiwan. Yang kedua adalah metode penelitian. Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Melalui wawancara mendalam dan observasi, tujuan penelitian ini adalah menyajikan pemahaman menyeluruh tentang interaksi antara literasi digital dan pembentukan karakter dalam kehidupan sehari-hari pekerja migran Indonesia atau PMI di lingkungan kerja Taiwan. Penelitian ini menggunakan metode wawancara mendalam dengan 5 orang pekerja migran Indonesia di Taiwan. Wawancara difokuskan pada literasi digital dan pembentukan karakter, dengan pertanyaan yang mencangkup tingkat pemahaman literasi digital, tantangan yang dihadapi, dan peran pembentukan karakter dalam adaptasi budaya dan teknologi.
Berikutnya yang ketiga ada hasil dan pembahasan. Tingkat literasi digital di pekerja migran di Indonesia di Taiwan, yaitu sebagian besar responden menunjukkan pemahaman yang baik dalam menggunakan perangkat digital untuk komunikasi, mencari informasi, dan menyelesaikan tugas pekerjaan. Namun sebagian lainnya mengalami beberapa kesulitan dalam mengoperasikan teknologi, terutama mereka yang memiliki keterbatasan akses dan pelatihan literasi digital. Kemudian adanya kesulitan dalam pengoperasian beberapa aplikasi yang menunjukkan adanya hambatan yang signifikan. Analisis ini menyoroti perlunya dukungan tambahan dalam bentuk pelatihan literasi digital untuk meningkatkan pemahaman dan juga keterampilan teknologi bagi responden yang berada pada tingkat literasi digital yang lebih rendah. Berikut ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman terhadap pentingnya literasi digital. Berikut ini ada 3 faktor yang mempengaruhi dari literasi digital ini. Yang pertama, itu dari C, dampak ketidakmampuan mengakses informasi teknologi digital. Itu yang ke-1, beberapa responden literasi digital yang menekankan bahwa pelatihan yang terjangkau dan juga sesuai dengan kebutuhan mereka merupakan faktor yang krusial. Yang kedua, seiring dengan itu, adanya batasan bahasa, keterbatasan budaya, bahasa, dan juga yang diakui sebagai hambatan signifikannya. Misalnya, ketika ditanya tentang aplikasi, vaksin, atau asuransi kesehatan, beberapa PMI merasa kesulitan dalam mengakses dan juga memahami informasi tersebut yang disajikan dalam bahasa asing. Ketiga itu, meskipun pemerintah telah melakukan upaya dalam sosialisasi literasi digital di kalangan pekerja migran Indonesia di Taiwan, tantangan tetap muncul dalam keefektivitasannya. Sosialisasi tersebut cenderung tidak sempurna karena penyampaian informasi dalam bahasa Mandarin. Yang keempat yaitu kita ada simpulan. Untuk simpulannya, dalam menghadapi daerah modern yang terus berkembang ini, pekerja migran Indonesia atau PMI di Taiwan menghadapi tantangan unik yang melibatkan adaptasi terhadap budaya, bahasa, dan teknologi. Literasi digital menjadi unsur kunci dalam memperkuat akses PMI terhadap informasi, pekerjaan, dan interaksi sosial di lingkungan pekerja yang dinamis. Penelitian ini juga mengungkapkan bahwa tingkat literasi digital PMI bervariasi, dengan sebagian besar menunjukkan pemahaman yang baik, sementara yang lain menghadapi beberapa kesulitan, terutama terkait dengan akses dan juga pelatihan literasi digital. Faktor-faktor seperti batasan bahasa dan budaya menjadi hambatan utama, terutama dalam mengakses informasi teknologi yang disajikan dalam bahasa asing seperti bahasa Mandarin. Sosialisasi digital oleh pemerintah dan lingkungan kerja menjadi langkah positif, namun tantangan tetap ada, terutama karena penyampaian informasi dari bahasa Mandarin dan juga kesibukan dalam dunia kerja ini. Implikasi kebijakan dan langkah-langkah praktis dapat dirancang juga untuk pengembangan penuh potensi PMI dalam era digital ini. Sekian untuk presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan pengucapan atau kesalahan kata-kata. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.